teman-teman dan Bapak Ibu Guru semua, serta orang tua wali murid kelas 12, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan presentasi kita hari ini oleh Profesor Dr. Yudi Pranoto, STP, MPD, dan didampingi oleh Bapak Ahmad Sulaiman. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Selamat siang Ibu Prisma, selamat siang Bapak Andri selaku Pater, Prof. Yudi Pranoto yang berbahagia siang hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, kesempatan siang hari ini bisa bertatap muka, ya, berjumpa dengan Bapak Ibu, guru, Bapak Kepala Sekolah, dan adik-adik serta orang tua siswa di dalam EduFair ya yang diadakan oleh SMA Gonzaga. Dan siang hari ini kami dari Universitas Gadjah Mada nanti akan menyampaikan program-program apa yang ada di UGM, kemudian jalur masuk yang nanti bisa ditempuh oleh adik-adik untuk bisa masuk ke UGM, kemudian prodi-prodi apa saja, beserta nanti sekaligus selektivitas ya. Jadi adik-adik nanti bisa melihat kira-kira untuk bisa masuk program studi itu harus bersaing dengan berapa peserta yang lain gitu. Nah, seperti biasa nanti kami akan menyampaikan presentasi terlebih dahulu tentang profil UGM dan juga nanti akan disampaikan oleh Prof. Yudi Pranoto tentang materi atau konten dari sosialisasi pada siang hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Prof. Yudi Pranoto. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Ahmad Sulaiman. Selamat siang adik-adik semua, Ibu Guru dari Sekolah Gonzaga, Bu Prisma, juga Selamat siang, Prof. Elisa. Dan kami aturkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah mengundang kami dari UGM, juga saya sendiri. Dan kebetulan ini pertama kali saya ambil sosialisasi, pertama kali tahun ini untuk di Gonzaga saya menerima tawaran. Karena di dalam dengan pembelajaran daring juga banyak hal yang harus dilakukan. Dan saya harapkan semua teman-teman, terutama para siswa, pada kondisi sehat semua ya. Sehat semua, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan terutama persiapan untuk lulus ya tahun depan. Sehingga mudah-mudahan apa yang diimpikan, yang dicita-citakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, sebenarnya mungkin terkait hal bahan itu, kalau adik-adik siswa itu mencari di YouTube ataupun di website mungkin juga tidak susah ya, tapi mungkin percakapan atau berbicara secara langsung itu kadang akan diharapkan akan memiliki makna atau arti yang lebih luas ya dibanding kita pasif. Dan kebetulan saya juga sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas Teknik Pertanian, dalam hal ini bersama Wakil Dekan lain di seluruh UGM bersama Direktorat Pendidikan Pengajaran terlibat dalam tim sosialisasi. Hampir tiap tahun rutin kita bertugas sosialisasi. Sebelum pandemi, saya juga sudah pernah ke Jakarta beberapa kali, ke lab school, lalu juga terakhir ke Pekanbaru yang pernah saya ambil. Dan ini pertama kali dengan daring ini saya ambil di SMA Gonzaga. Senang sekali bisa tahu dan berkenalan ke sivitas akademik maupun siswa di Gonzaga. Nah, pertama mungkin akan saya sampaikan profil terkait jalur masuk atau ujian seleksi masuk di UGM yang kemungkinan besar akan diimplementasikan pada tahun 2021 tahun depan. Namun kadang di tengah perjalanan sesuai kondisi situasi ada perubahan-perubahan sedikit ya, baik di tingkat nasional dan UGM ya. Seperti tahun ini 2020 yang jalur UM-UGM akhirnya kita tidak mengadakan yang luring. Biasanya ketika kondisi normal kita mengadakan luring, menyelenggarakan di beberapa kota, tapi akhirnya kita menggunakan daring, menggunakan data nilai dari rapot dan juga UTBK. Betul gitu Pak Ahmad ya tahun ini ya? Ya, betul. karena kondisinya seperti itu. Ya. Dan yang mahasiswa baru 2020 sudah mulai kuliah, bahkan ini sudah sebentar lagi akan yang tengah semester ya. UTS ya. Ke depan.
Apakah slide-nya kelihatan? Iya, sudah masuk, Prof. Ini kelihatan full screen ya? Ya, full screen, Prof. Karena saya kadang menggunakan beberapa platform, jadi agak beda-beda Agak bingung tampilannya. ya. Zoom, Webex, Iya. Google Meet. Baik, ini kemungkinan besar yang akan berlaku pada tahun 2021 ya. Tadi dengan kondisi mungkin ada sesuai keadaan akan memungkinkan ada perubahan sedikit nih. Bagaimana seleksi masuk yang ada di Universitas Gadjah Mada. Ya, di awal ini ada mungkin sedikit video yang mungkin di YouTube sebenarnya juga ada ya, untuk sejenak kita saksikan. Ini videonya kelihatan ya? Bisa, Prof. Video Suaranya sudah juga ada. Soundnya juga sudah keluar, Prof. Kok berhenti ya? As a world-class national university, Universitas Gadjah Mada is dedicated to the interest of nation and humanity. It delivers research, education, and community service by developing knowledge for the benefits of the society, the nation, and the world. We learn from each other, and we are strong together. Intelligence does not have true value when it cannot be shared with others. Learning processes will never stop because they are always evolving. Here, we learn by constantly exploring science, learning from history, observing the present, and researching for the future. We will always work hard and never give up. The learning process and research at Universitas Gadjah Mada continue to go together to discover new innovations. UGM built the Wisdom Park that can support the teaching and learning process. The park is an open space for the public. UGM also offers bicycles as a means of transportation within the campus that supports the creation of a conducive environment. Universitas Gadjah Mada has also developed drinking water facilities throughout the campus, a system that was provided by Toyogama Company. This is for the benefit of the entire academic community of Universitas Gadjah Mada. Students of Universitas Gadjah Mada in the course of study have the opportunity to apply the knowledge they have learned in college among community, increase their empathy or social life, and sensitivity to others as an example. Universitas Gadjah Mada students have the opportunity to do a community service program in Papua. In terms of disaster mitigation, Universitas Gadjah Mada produces qualified human resources with academic ability as well as professional planning and management skills in disaster management. We have played an active role in society by establishing a disaster response unit known as DERU. Knowledge development innovation continues in order to hone the students' skills during their learning process. This includes the development of mapping methods of disaster-prone areas that are difficult to reach. The Eliminate Dengue Project Indonesia has released mosquitoes with Wolbachia in several communities in Yogyakarta, a densely populated city that is a dengue endemic area. The purpose of this release is to proliferate Wolbachia among local mosquito populations to enable us to reduce the transmission of dengue fever to humans.
We have real laboratories in the field for implementation of education and research. Gamma Herbal Indonesia Company produces and distributes research-based herbal and traditional medicine and utilizing harvests from traditional farmers. Learning and research about technology is strongly supported at Universitas Gadjah Mada. Many types of technology research have been conducted at UGM. Lecturers and researchers at UGM continue to conduct research in various disciplines. Forms of research in agriculture and animal husbandry also continue to be carried out in collaboration with industry partners. This is one of the commitments of Universitas Gadjah Mada. Innovate Academy, or IA, is a form of commitment of Universitas Gadjah Mada to turn its students into skillful young entrepreneurs through startup businesses. Challenges are what make life interesting. Success is a journey. It is hard work through learning, studying, and sacrifice. But most of all, love what we do. Universitas Gadjah Mada maintains the unity of the nation by promoting national interests rather than regional and group interests. Universitas Gadjah Mada is a university of the people that fights for and promotes the interests of the people and the nation of Indonesia. As a university that has long been recognized by the public, we are proud of our strong tradition of tireless service to the nation and state. With delivering education, research, and community service being the main duties of higher education in Indonesia, we remain committed to always instilling the values of Pancasila. We will always try to protect the sovereignty of Indonesia in accordance with the state ideology of Pancasila and sustain the life of the nation democratically, whilst still maintaining the true identity of Indonesia. We are UGM. We are UGM. Ya, demikian sedikit profil tentang UGM. Ini ketika pada pembukaan PPSMB atau penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Yang pertama kali kita selenggarakan online juga ya, karena pandemi. Ini paduan suara para Bapak Ibu Dekan Fakultas. Kami, segenap keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat datang di kampus perjuangan. Selamat menjadi Gadjah Mada Muda. Selamat datang Gadjah Mada Muda di PPSMB UGM 2020. Gemilang budaya song-song dunia. Ya, mudah-mudahan dari Anda akan berkesempatan bergabung tahun depan ya untuk mengikuti acara tersebut. Jadi sebagai mahasiswa di UGM, saya pikir salah satu surganya para mahasiswa di Indonesia ya, mungkin nomor satu ya. Karena apa? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non akademik yang bisa mewadahi aktivitas semua mahasiswa ya, selain yang rutin perkuliahan di masing-masing fakultas atau jurusannya. Ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi ya, prestasi yang diperoleh dari kompetisi baik tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan kebetulan 4 tahun berturut-turut ini UGM meraih juara 1 untuk kegiatan kemahasiswaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Jadi bagi para mahasiswa kuliah di UGM saya pikir adalah surganya Anda untuk bisa mengasah segala talent, inovasi, kreativitas, dan interest atau bakat yang Anda miliki. Selain juga
mungkin kebidangan yang memang sesuai yang diminati ya. Ini juga salah satu alumni UGM ya, yang 2 periode menjadi presiden ya, 2 kali presiden ya. Dan banyak menteri-menteri saat ini juga mendukung alumni UGM, juga gubernur, termasuk Pak Ganjar itu, termasuk gubernur DKI itu juga alumni UGM. Jadi antara gubernur DKI, presiden, nah sebenarnya sesama alumni. Lalu terkait program studi yang ada, jadi di UGM ada program studi sarjana, lalu juga sarjana terapan yang dalam hal ini di bawah lingkup vokasi, lalu juga ada profesi, spesialis. Selain itu yang reguler, selain sarjana ada magister dan doktor. Jadi disebutkan sekarang program studi sarjana ada 69, lalu magister ada 92 prodi, dokter 49 prodi, spesialis seperti beberapa kedokteran itu banyak spesialis. Sarjana terapan yang dulu diploma gitu ya, di dalam sekolah vokasi ya. Nah, prodi-prodi yang ada nyaris mungkin tidak banyak berubah ya, hanya sedikit mungkin tambahan beberapa kebidangan baru seperti aktuaria itu di MIPA ya. Yang pertama ini di FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dulu Fakultas Ekonomi ya. Ekonomi tapi adanya bisnis dan eksekutif ada. Nah, di situ ada prodi akuntansi, lalu manajemen, lalu ilmu ekonomi, dan itu jumlah mahasiswa yang diambil tiap tahun. Lalu di Fakultas Hukum hanya 1 prodi, ya, hukum saja. Ada 1 prodi yang mengambil per tahun 330 ya. Lalu di Fakultas Psikologi ada 1 prodi juga, prodi psikologi ya. Itu mengambil tiap tahun 225. Nah, yang agak banyak di ilmu sosial dan ilmu politik, sospol atau visipol. Ini seperti Pak Mensesnek, lalu juga Menteri Luar Negeri, itu juga alumni sospol. Lalu Ketua PKB, Yahya Muhaimin juga nggak salah. Anung Pramono Anung ya. Iya Pak ya. Nah, itu juga dari sospol. Atau putranya kemarin juga. Di situ ada hubungan internasional, politik dan pemerintahan, lalu manajemen dan kebijakan publik, sosiologi, pembangunan sosial dan kesejahteraan, dan ilmu komunikasi. Lalu lingkup humaniora lain, ilmu budaya. Ya. Ini FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Dulu sebutannya zaman saya Fakultas Sastra. Ya. Di situ ada prodi arkeologi, ya, antropologi budaya, lalu sejarah, pariwisata, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jawa, lalu bahasa dan sastra Indonesia, lalu bahasa dan kebudayaan Korea. Lalu fakultas lain yaitu filsafat dengan 1 prodi filsafat yang mengambil 150 siswa per tahun atau tiap tahun. Lalu dimulai klaster eksakta dari kedokteran hewan, itu 1 prodi kedokteran hewan mengambil 200 mahasiswa per tahun. Lalu peternakan mengambil 1 prodi yang tiap tahun mengambil 300, namanya prodinya ilmu dan industri peternakan. Berikutnya kehutanan, ini 1 prodi juga, prodi kehutanan, mengambil 275, nah ini yang tempat kuliahnya Pak Joko Widodo itu di kehutanan ini. Lalu pertanian, ini kebetulan kehutanan, pertanian, dan teknologi pertanian tempat saya ini dulu sebelum 1963 itu menjadi 1, namanya pertanian. Lalu dalam pengembangannya tahun 1963 itu berkembang menjadi 3 fakultas. Di pertanian sendiri ada agronomi, aquakultur, ekonomi pertanian, ilmu tanah, manajemen sumber daya akuatik, mikrobiologi pertanian, penyuluhan dan komunikasi pertanian, proteksi tanaman, dan teknologi hasil perikanan. Itu prodi-prodi yang ada di pertanian. Berikutnya di teknologi pertanian, tempat saya, ada 3 prodi. Untuk S1, prodi teknik pertanian ada butuh 100, lalu teknologi industri pertanian 110, dan teknologi pangan dan hasil pertanian 110 juga. Kira-kira kami ambil tiap tahun 300 mahasiswa baru dari 3 prodi sarjana. Lalu MIPA, ini cukup besar juga,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ada prodi-prodi yang ada di situ, ilmu komputer, geofisika, fisika, kimia, ELIN. ELIN ini kepanjangnya elektronika dan instrumentasi. Ini yang banyak sering mengirimkan delegasi ikut perlombaan robot ini, kalau nggak salah Pak Ahmad ya. Robot, ya. Lalu matematika, statistik, dan ilmu aktuaria. Ini ilmu aktuaria sudah berjalan 2 tahun, 2 atau 3 ya Pak Ahmad? Baru 2 tahun Pak ini. 2 tahun. Peminatnya luar biasa ini. Ini peminat yang paling tinggi di MIPA. Iya. Statistik juga terakhir tinggi juga ya Pak ya? Iya betul, tapi masih di bawah aktuaria sekarang. Dulu zaman saya statistik itu peminatnya sedikit. Ternyata kebidangan ilmu itu dari tahun ke tahun bisa berubah ya. Betul Pak. Ya, dulu statistik itu nggak banyak, sekarang banyak sekali. Mungkin sesuai bidang pekerjaan sekarang ya. Iya. Lalu di Fakultas Biologi ada prodi biologi ya, 1 prodi. Ini datanya kok nggak ada ya Pak, angkanya berapa ya? Sekitar angkanya ya belum Pak, nanti kita tambahkan Pak. Ya sekitar antara 200 sampai 300. 200-an betul. 200-an lebih. Lalu juga ada Fakultas Geografi. Ini mungkin beberapa kampus, ini termasuk salah satu fakultas yang dimiliki UGM, mungkin jarang fakultas universitas lain ada geografi. Ini juga banyak ya prodinya. Ada geografi lingkungan, ada kartografi dan penginderaan jauh atau remote sensing, ini bagi yang suka penginderaan jauh, memetakan lapangan, lalu juga pembangunan wilayah. Berikutnya prodi di Fakultas Farmasi, ini ada 1 farmasi, per tahun ambil 20-40. Nah, berikutnya adalah KKMK, Kedokteran Keperawatan, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ya Pak? Iya, betul. Ya, yang dulu Fakultas Kedokteran. Dan tahun ini mencatat rekor dengan nilai tertinggi seluruh prodi di Indonesia kalau nggak salah. Iya. Jadi UGM prodi kesehatannya rekornya lebih tinggi dibanding ya perguruan tinggi lain termasuk UI, ITB, di bidang kedokteran yang paling tinggi. Tingkat kesulitannya berarti masuknya paling tinggi. Lalu di situ ada prodi kedokteran, ilmu keperawatan dan gizi kesehatan. Berikutnya Fakultas Kedokteran Gigi, ya, FKG ya. Ada prodi kedokteran gigi dan izin gigi. Ya. Kedokteran gigi mengambil 150 orang dan izin gigi 50 orang. Lalu teknik, ini termasuk fakultas yang paling besar ya. Ada dan paling tua juga ya. Ada teknik, ada arsitektur, bukan teknik ya namanya, arsitektur, lalu perencanaan wilayah dan kota, ada teknik fisika, teknik elektro, teknik geodesi, teknik geologi, teknik sipil. Yang geologi ini tempatnya Pak Basuki itu ya. Yeah. Basuki Menteri PU. Lalu Sekjen PDIP juga ya Pak ya? Iya, Pak Hasto. Kris apa itu? Kristianto itu juga. Sama Bu Tugeorita ya. Nah, Bu Tugeorita yang sekarang Kepala BMKG. Dulu Rektor UGM juga geologi. Banyak juga di situ orang-orang top-top. Lalu teknik sipil, teknik industri, teknik kimia, teknik nuklir. Ini teknik nuklir jarang ini di Indonesia yang ada. Teknik mesin, teknologi informasi, dan teknik biomedis. Teknik biomedis relatif baru. Ini juga banyak sekali peminatnya. Nah, secara lengkap bisa dilihat di UM/UGM ACID ya. Ini portal yang ya terpercaya untuk jalur seleksi masuk maupun informasi apa saja ya. Anda pegang ujian masuk ya, kepanjangannya UGM ACID, UGM Academic ID Indonesia. Termasuk jalur masuk, daftarnya baik S1, S2, S3 melewati situ ya. Berikutnya yang juga kami sampaikan ini yang program studi diploma 4 atau sarjana terapan. Ya, yang sarjana terapan ini di bawah sekolah vokasi ya. Sekolah itu setingkat fakultas dan semua jalur masuknya UM secara mandiri ya, tidak nasional. Ini ada prodi-prodi di lingkup klaster Sosum dan Saintek. Yang Sosum ada akuntansi sektor publik, lalu pengembangan ekonomi kewilayahan, perbankan, manajemen dan penilaian properti, pengelolaan arsip dan rekaman informasi, bisnis perjalanan wisata, bahasa Inggris. Lalu yang Saintek ada manajemen informasi kesehatan, teknologi rekayasa mesin, teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi rekayasa elektro, teknologi rekayasa internet, teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol,
Lalu ada juga teknik pengelolaan dan perawatan alat berat. Nah, ini ngeling sekali dengan ini banyak infrastruktur terutama. Jarang sekali yang di kampus lain ada ya. Teknik pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil, teknik rekayasa pelaksanaan bangunan sipil. Lalu bidang lain teknologi veteriner, lalu teknologi survei dan pemetaan dasar, pengembangan agroindustri, pengelolaan hutan, dan sistem informasi geografis. Itu kebidangan yang ada di sarjana terapan. Nah, untuk jalur masuk di UGM, jadi untuk yang sarjana reguler ya, itu ada 2 jalur masuk, jalur nasional dan jalur mandiri. Sedangkan sarjana terapan yang diploma 4 tadi hanya jalur mandiri. Nah, jalur nasional itu yang berlaku hingga tahun 2020 ini kemarin, ada jalur SNPTN, jalur rapot, dan SBMPTN. SBMPTN yang melewati jalur tes komputer UTBK, ujian tes berbasis komputer. Kalau salah dikoreksi Pak Ahmad. Iya, ujian tulis berbasis komputer. Ujian tulis. Iya. Ujian tulis berbasis komputer. Nah, sedangkan jalur terapan ini semuanya jalur mandiri, ada berdasar jalur reguler dan jalur prestasi. Jadi di UGM juga menerima jalur-jalur prestasi dari prestasi bisa seni, olimpiade, bidang ilmiah, lalu juga olahraga, lalu juga kemitraan, beberapa kerjasama dengan kemitraan perusahaan-perusahaan, maupun juga SMA atau SMK. Sedangkan reguler dari nilai UTBK atau rapot, atau kalau dulu pernah tes mandiri. Sedangkan sarjana yang jalur nasional ada 2 ya, SNPTN dan SBMPTN, yang sudah 2 tahun terakhir mulai 2019-2020, SBMPTN-nya dengan cara UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi nanti peserta akan ke lab-lab komputer yang ditunjuk di tiap kota ya. Sedangkan presentasi ini estimasi yang diambil, jadi perkiraannya ya hampir sepertiga, tapi yang terakhir kemarin yang agak banyak mandiri ya. SNPTN ini 25% yang diambil dari kuota ya. Katalah suatu prodi mengambil 100, berarti 25 orang dari SNPTN, nanti SBMPTN ngambil 35, lalu mandirinya ngambil 40. Yang nasional ini dikelola pusat ya, jadi dari pihak UGM mungkin hanya suplai, nggak tahu Pak Ahmad nanti lebih detail kalau ada yang tanya ya. Apakah verifikasi aja, tapi semuanya dikelola pusat, jadi bersama-sama dengan PTN-PTN lain. Nah, yang mandiri ini dikelola UGM. Ini yang terakhir kemarin, kalau sebelum 2020 atau ketika belum pandemi, memang ada tes tulis ya, tes tulis secara konvensional. Tapi tahun 2020 kemarin ini hanya berdasar nilai rapot dan nilai UTBK ya, dan prestasi. Nah, ini sama mandiri mirip dengan sarjana terapan, ada yang prestasi olimpiade, olahraga, kemitraan maupun PBUTN ya, kurang mampu, dari keluarga kurang mampu. Nah, mungkin jalur semua informasi untuk jalur nasional yang terutama SNPTN dan SBMPTN, websitenya ngikuti nasional ya, LTMPT ACID ya, semua menginduk ke situ ya. Nah, jalur prestasi ini prestasi berdasar nanti seleksinya menggunakan raport maupun juga portofolio. Ini bagi siswa kelas akhir pada tahun yang sama dilaksanakan seleksi dan bisa memilih 2 prodi ya. Nah, ini persyaratannya apa saja, nanti mungkin informasi ini bisa nanti Pak Ahmad mungkin kalau diperkenalkan bisa dikirim ya. Ya. Persyaratan administrasi. Ini mungkin tiap universitas memang beda-beda ya. Ini termasuk kriteria nilainya ya. Lalu juga berapa besar di kelasnya ya. Lalu kalau berdasar nilai raport yang diacu semester 1 sampai 5 ya. Lalu juga pilihan prodinya. Nah, selain jalur biasa reguler tadi ya, baik yang sarjana maupun terapan, di UGM ada juga jalur IUP ya.
IUP itu International Undergraduate Program atau bisa dikatakan kelas internasional. Nah ini nanti nginduknya ke jalur sarjana tadi, bukan ke vokasi atau sarjana terapan, tapi ke sarjana. Beberapa fakultas sudah membuka kelas internasional seperti FKKMK, Psikologi, Biologi, Peternakan, FEB, FH, FMIPA, dan Visipol. Dan itu prodi-prodi yang sudah ada. Ini sepertinya beberapa muncul tahun sekarang ya Pak Ahmad ya, kayak peternakan. Nanti ada tambah 2 prodi lagi yang akan ada IUP-nya Pak. Sama mana Pak? Rencana dari farmasi juga akan mengikuti Pak nanti. Oh iya. Iya. Nah seleksinya mandiri Pak ini Pak ya? Mandiri. Ya, sendiri Pak, jalurnya sendiri. Iya. Tidak ikut yang SN maupun SPM. Ini karena IUP, terutama mungkin requirement-nya terkait mungkin kemampuan bahasa asing maupun bahasa Inggris. Ya karena internasional program dalam perkuliahannya dalam bahasa Inggris ya. Dan beberapa juga melibatkan ketika tidak pandemi itu, exchange atau mobilitas student, atau ke outgoing ke luar negeri ya. Entah untuk ngambil kuliah kredit maupun kunjungan singkat ya. Double degree juga ada, Pak? Ya, double degree juga beberapa ada. Mungkin beberapa fakultas agak beda-beda tingkatannya. Ya. Ya, tentu TOEFL-nya yang syarat mutlak ya, karena bahasa Inggris ya. Untuk pengajarnya itu sama ya. Jadi dosen-dosen maupun fasilitas sama dengan yang reguler. Cuma yang agak beda mungkin tuition fee-nya ya, mungkin SPP-nya agak beda. Dan dosennya juga dalam mengajar, menyampaikan ya bahasa Inggris, termasuk juga soal ujiannya. Sehingga akan sangat mempermudah bagi teman-teman yang berencana mungkin kuliah lanjut atau besok ke luar negeri itu sangat, terlebih UGM jaringan luar negerinya itu banyak sekali. Jadi meskipun bukan program internasional pun serasa internasional jadi UGM itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu meskipun kita itu di Jogja ya, mungkin bagi teman-teman Jakarta bilang itu di pelosok di Jawa, tapi jangan jangan remehkan. Jadi mahasiswa kita itu levelnya, interaksinya, komunikasinya itu ke luar negeri sudah biasa. Banyak alumni kami itu sebelum alumni pun mahasiswa, ketika masih mahasiswa banyak ikut kegiatan di luar negeri, nyari-nyari sendiri. Dengan ada internet mereka banyak berkesempatan ke tiba-tiba kok Slovakia, saya belum pernah dengar. Ke Amerika banyak program yang ditawarkan. Selain juga dari kampus juga ada program-program seperti itu. Jadi jangan diremeh meskipun kita di Jawa ya Pak ya. Bukan apa. Kadang kan di Jakarta kan gitu, wah di Jakarta ya. Jadi kita kan slogannya nih, locally rooted, globally respected. Dan tadi lupa saya sampaikan, ini alhamdulillah UGM ini dalam 1 tahun terakhir ya Pak, ya mulai 4 tahun, 3 tahun terakhir ranking tingkat universitas dunia itu naik terus ya. Mungkin 3 tahun lalu ketika saya awal jadi dekan itu UGM itu nomor 3 di Indonesia untuk ranking tingkat dunia. Jadi di bawahnya ITB, lupa UI dulu, ITB apa UI ya? UI, ITB, UGM Pak. Nah, setelah itu naik UGM nomor 2 ya. Iya. Dalam terakhir UGM nomor 1, jadi ITB sama UI udah keselip. Dan akhirnya kementerian tadi saya rakor dengan rektorat memandatkan ke UGM yang sekarang ini ranking dunia 250, jadi di dunia itu UGM itu perguruan tinggi ranking 250. Sebenarnya banyak perguruan tinggi kalau seperti itu berarti di Jepang di bawah UGM ya kalau seperti itu. Kan 250 kan banyak di dunia. Diminta untuk supaya mencapai ranking masuk 200 besar ya. Saya tadi mendengar pemaparan dari Pak Rektor. Ya. Dengan demikian, meskipun kita universitas nasional atau di Indonesia, bahkan di Jawa, di Jogja, kita ingin reputasi kita nomor 1 atau meningkat, globally respected, jadi diakui dunia. Meskipun tahun lalu mungkin dari peringkingan dikti dari kementerian sendiri mungkin UGM kalah di bawah IPB karena mungkin kriterianya berbeda ya penilaiannya. Tapi di tingkat dunia yang namanya World Ranking University itu kita nomor 1 di Indonesia. Ya meningkat tahun kemarin baru ranking 2 tadi mungkin perlu saya sampaikan, dan kita diberi
mandat oleh kementerian untuk tadinya 250 besar menjadi 200 besar. Nah, kalau yang nomor 1 mungkin seperti Harvard itu. Berat sekali. Iya. Nah, ini waktu-waktu yang untuk IUP sudah ada jadwal khusus ya. Sedangkan yang mungkin jalur reguler nanti ngikuti dari kalender nasional ya. SNPTN maupun SBM kadang bergeser sedikit ya. Kemarin juga ada bergeser berapa hari atau minggu gitu ya. Jadi untuk pendaftaran untuk gelombang 1 ini perkiraan Januari sampai Februari, lalu gelombang 2 Maret sampai April, dan juga ada tesnya untuk jalur IUP. Nah, ini gambaran selektivitas. Selektivitas itu antara yang diterima dan yang daftar ya. Dan kadang belum tentu linear dengan tingkat kesulitan atau nilainya ya. Meskipun perbandingan sedikit bisa jadi nilainya tinggi, itu bisa juga. Dan kalau dilihat itu ada perbedaan nilai yang enggak mulai 2019 ke sini ya, karena pakai jalur UTBK gitu. Beberapa itu rendah ya. Tapi 2020 udah kembali normal lagi. Jadi ternyata di pandemi ini peminat masuk UGM tinggi sekali dan tetap tinggi. Justru tahun ini tinggi sekali kemarin. Nah, ini seperti ini ya, kedokteran itu 1:37, yang tahun lalu 1:89. Tapi ya jangan dianggap cuma 37 ya, gampang ya. Ini yang IUP ya Pak ya, bukan ya? IUP, Nanti Pak. yang reguler di belakang. Ini IUP aja banyak sekali seperti ini ya. Ini sebagai ya, hanya untuk data ya. Nah, sedangkan yang normal seperti ini, yang prodi sarjana. Nah, ini saya juga ngamati angka-angka ini mulai 2019 itu peminatnya rendah. Karena mulai diterapkan hampir semua prodi ini. Lebih rendah dibanding 2018. Tapi bukan berarti tingkat masuknya mudah. Karena mulai 2019 itu tes SBMPT-nya itu pakai UTBK ya. Kalau UTBK itu si siswa itu peroleh nilai. Dengan nilai itu dia baru milih mau daftar di mana. Sehingga siswa itu bisa lebih tahu diri. Maaf. Jadi ketika nilainya yang diperoleh, kalau zaman dulu kan nggak tahu. Jadi tes tahu-tahu terima atau tidak. Tapi dengan UTBK, tes UTBK lalu peroleh nilai. Nah, dengan nilai yang dimiliki itu, peserta itu lebih tahu diri. Kira-kira akan terima di mana. Sehingga tahun kemarin yang masuk UGM itu rata-rata lebih rendah semua, yang daftar maksudnya. Tapi tahun ini ternyata mungkin setelah 2 kali pakai UTBK itu sudah terbiasa bagi si siswa. Maksudnya sistemnya maupun adaptasinya sehingga jadinya naik lagi, bukan turun sama tahun lalu. Jadi peminatnya tetap kembali tinggi normal akhirnya. Jadi di pandemi ini peminat di UGM tetap tinggi. Ya, ini seperti contohnya yang biologi kemarin 1:22, akuntansi. Nah, ini mungkin di ekonomi ini nggak tahu, susah manajemen, susah akuntansi. Yang manajemen lebih banyak. Lalu farmasi juga susah juga. Filsafat 1:15. Geografi 1:26. Ini sepertinya saya lihat di website UMUGM SID diunggah ya Pak yang tahun lalu ya. Jadi data ini data terbuka untuk publik ya. Karena ini data statistik saja. Ini juga perbandingan FIP antara yang daftar dan yang diterima. Ya, di Sipol bahkan sampai 1:145 yang daftar 145 keterima 1. Berarti nggak ada 1% ya. Ilmu komunikasi ya. Nah, di MIPA tadi aktuaria ini yang hampir sama dengan ilmu komputer ya, 1:92 ya. Ya udah 2 tahun nih aktuaria itu. Lalu pertanian, ya, pertanian juga perbandingan itu ada yang 1:, terutama yang nggak tinggi ini ya, ekonomi pertanian agribisnis nih. Lalu peternakan ya 1:11, lalu psikologi ya tinggi ya 1:70. TP, kebetulan saya dari prodi ini, Teknik Penghasil Pertanian ini, di TP yang paling tinggi ini, dibanding 51. Lalu teknik, ya.
geodesi, geologi, ya, beberapa mungkin tinggi-tinggi, biomedis yang baru tadi peminatnya tinggi sekali ya. Teknologi informasi. Nah, sedangkan ini yang sarjana terapan ya, untuk bidang sosum. Ya mulai D4 memang mulai tahunan dulu memang D3 ya. Sekarang sarjana terapan D4, jadi beberapa mungkin tahun yang baru ini dikatakan dulu nggak ada karena menjadi prodi D4, beberapa namanya berubah ya, sehingga menyesuaikan nomenklatur dari dikti kalau nggak salah. Ya ini perbandingannya kemarin. Nah itu data statistik antara peminat calon mahasiswa tahun kemarin ini dan juga beberapa tahun lalu. Nah ini beberapa hal poin yang perlu kami sampaikan, berkali-kali kami sampaikan ke peserta, siswa, calon mahasiswa baru. Mungkin jangan percaya kepada orang yang mengaku bisa memasukkan putranya di UGM. Pernah kemarin rekan kami dari Fakultas Kedokteran komplain ke suatu lembaga ya, yang membawa-bawa nama UGM ya. Mungkin Pak Ahmad juga dengar ya. Lembaga tersebut kayak lembaga bimbingan belajar itu menjamin akan diterima di di FKKMK jika ikut prodi tersebut. Bahkan ada foto kampusnya Gedung 1 UGM juga. Akhirnya ya dari pihak UGM maupun FKKMK kirim surat ke lembaga tersebut. Nah, nggak kenal, nggak ada kerjasama apa-apa kok, membawa-bawa nama. Ya akhirnya mungkin sekarang tidak akan mencantum-cantumkan itu kali. Ya mungkin karena itu ya bisnis yang sangat menggiurkan. Dan tidak ada pungutan atau biaya lain selain yang resmi ada di informasi ya. Jadi untuk daftar adanya mungkin ya pendaftaran administrasi sesuai yang ada di informasi. Dan kita tidak ada mengenal kelas atau diterima cadangan atau ada kelas transisi. Mungkin transisi maksudnya begini. Kita mulai kuliah kan Agustus September. Terus ada menerima kelas transisi mengaku-ngaku bisa masuknya Januari Februari lah sambil nunggu nanti Agustus September itu ada yang pernah ada info seperti itu. Kita nggak ada. Jadi jalur masuk masa baru kita ya hanya itu Agustus atau September. Semester gasal. Jadi kalau ada yang menjanjikan semester genap untuk sarjana itu omong kosong, itu nggak ada itu. Sedangkan yang adanya semester genap itu yang S2 dan S3, kalau S1 sarjana nggak ada. Kalau ada informasi yang mungkin menjanjikan dari lembaga bimbingan itu mohon dikaji kebenarannya ya. Nah, apabila ada info yang kurang jelas bisa karena UGM mengalur jalur 2 tadi bisa ke halaman resmi LT MPT dan UM-UGM ASID ini sebagai rujukan informasi. Mungkin dari saya itu, kalau nanti ada pertanyaan diskusi atau sebelumnya Pak Ahmad Sulaiman kalau ingin menambahkan, monggo. Baik, terima kasih Prof. Yudi. Itu tadi adalah materi presentasi yang sudah lengkap ya, sudah komplit disampaikan oleh Prof. Yudi. Nah, mungkin saya ingin menambahkan saja bahwa karena UGM itu menyandang identitas diri sebagai universitas kerakyatan, universitas nasional gitu ya. Jadi UGM tidak pernah membeda-bedakan ya. Dia mau dari suku apa, dari agama apapun, dari ras apapun, kami tidak pernah memandang itu sebagai faktor untuk menerima atau tidaknya mahasiswa. Jadi kami tetap mengutamakan prestasi. Jadi baik dia mau dari sekolah swasta, dia mau dari sekolah negeri, asal memang prestasi dia bagus dan bisa memenuhi syarat untuk masuk UGM, itu yang kami terima. Betul Pak. Itu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, di UGM itu sampai dengan tahun 2020 kemarin, untuk semua mahasiswa yang masuk ke UGM, itu hanya dibebani satu biaya, namanya UKT kalau di UGM ya Pak Yudi ya. UKT itu adalah uang kuliah tunggal, dan itu besarannya nanti menyesuaikan dengan penghasilan kedua orang tua. Jadi kami tidak kemudian mematok harus sekian, tidak, atau memberikan beban untuk sumbangan pembangunan, sumbangan ini, sumbangan itu, tidak. Jadi UGM sampai dengan tahun 2020 ini adalah mungkin satu-satunya perguruan tinggi negeri yang tidak mengenakan biaya
sumbangan, kecuali yang UKT tadi, yang UKT yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua itu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu ya Pak Yudi ya, untuk bisa membahas bagaimana UGM, bagaimana pembiayaannya, bagaimana kegiatan UKM dan lain sebagainya. Nanti kita masih punya waktu banyak ini untuk nanti diskusi, baik dengan siswa maupun mungkin orang tua siswa yang mungkin masih ragu-ragu ya. Atau mungkin dulu orang tua siswanya ada yang mungkin kecewa gitu ya, mau masuk UGM tapi nggak diterima lah. Sekarang anaknya yang meneruskan Atau cita-cita ada yang orang alumni tuanya. mungkin Pak. Iya. Atau mungkin juga saya yakin banyak alumni juga ya. Alumni yang kemudian putranya sekolah di SMA Gun ini terus kemudian mau masuk ke UGM gitu. Nah ini sebagai motivasi gitu. Jadi untuk itu mungkin nanti akan disambung dengan diskusi Prof Yudi ya. Nanti waktunya kita kembalikan dulu kepada Ibu Prisma untuk mengatur diskusinya. Itu Bu Prisma. Baik, terima kasih Prof Yudi dan Bapak Ahmad Sulaiman. Baik teman-teman, tadi kita telah mendengarkan presentasi dari Prof Yudi dan tambahan dari Bapak Ahmad. Maka silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja open mic atau boleh chat langsung ya teman-teman ya. Kita buka dulu 3 pertanyaan. Silakan teman-teman. Boleh. Richard, Ibu. Gimana? Siapa tadi? Richard, orang tua saya. Selamat siang, Pak. Ya, Richard, orang tua saya. Mohon maaf. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12 serta teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Oke, baik. Silakan Ibu. Silakan open mic saja. Oh, baik. Selamat siang Ibu Bapak semuanya dan adik-adik. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya Richard, orang tua saya, dari Gonzaga. Pertanyaan kepada Pak Yudi atau Pak Ahmad Sulaiman boleh. Jadi mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai calon mahasiswa untuk yang masuk lewat jalur IUP, Pak. Nah, yang masuk jalur IUP itu untuk apakah nanti ada kerjasama dengan universitas asing, lalu polanya bagaimana? Karena saya pernah mendengar ada program yang 2+2 atau 3+1 gitu. Nah, itu apakah dengan belajar di UGM selama waktu periode tertentu, itu otomatis nanti pada tahun kedua atau tahun ketiga, itu sudah belajar di luar negeri. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana biayanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Boleh langsung dijawab mungkin Prof Yudi, Pak Ahmad, silakan ya. Ya, makasih. Mungkin saya dulu nanti Pak Ahmad silakan tambahkan kalau ya tentang program IUP itu memang salah satu jalur masuk mahasiswa di UGM. Namun terutama pembelajarannya itu dari masing-masing prodi atau fakultas itu tidak sama, Bang. Kalau beda-beda ya. Memang ada yang hampir semua mahasiswa di program tersebut akan ada pertukaran ya, mungkin ke luar negeri. Karena ada kerjasama dengan yang udah lama mungkin seperti ekonomi gitu ya. Mungkin ada kerjasama dengan luar ya. Tapi mungkin ada juga prodi yang mungkin yang baru-baru, mungkin bentuk yang mobilitas keluar itu belum banyak atau belum wajib ya, sehingga termasuk waktunya bisa jadi hanya short visit seperti itu. Dan juga tentu itu juga berimbas pada pembiayaannya. Kalau nggak salah juga SPP-nya tidak sama ya. Yang IUP di ekonomi, di kedokteran maupun juga di biologi atau SPP-nya tidak sama. Dan informasinya ya mungkin nanti Pak Ahmad
tolong disampaikan ke websitenya masing-masing IUP, kayak ini Pak. Baik, terima kasih Prof. Jadi Pak Richard menambahkan informasi yang disampaikan oleh Prof. Yudi tadi. Jadi memang kalau untuk IUP nanti skemanya sendiri Pak, mulai dari masuknya, jadi nanti ada seleksi khusus, ya. Jadi tidak mengikuti SNMPTN atau tidak SBMPTN atau mandiri bukan, tapi ada jadwal sendiri untuk masuk ke program IUP. Jadi tadi sudah ditayangkan oleh Prof. Yudi jadwal-jadwal ya, ancar-ancarnya kira-kira perkiraan waktunya untuk IUP itu di bulan Januari itu kita sudah mulai buka. Biasanya nanti kita buka sampai 3 gelombang ya untuk semua program studi. Jadi ada sekitar 16 program studi ya dari 8 fakultas tadi yang menerima program IUP. Kemudian untuk yang ke luar negeri itu memang masing-masing program studi penyelenggara IUP itu beda-beda ya Pak Richard ya. Untuk program studi yang sudah agak lama penyelenggaraannya, seperti di ekonomika, bisnis, kemudian di hukum, di kedokteran itu, mereka sudah punya partner perguruan tinggi luar negeri yang lumayan cukup luas gitu ya. Kalau dihitung itu ada untuk yang mitra perguruan tinggi luar negeri itu ada sekitar 120-an mitra ya dengan perguruan tinggi luar negeri, yang itu kemudian nanti di program IUP itu ada yang namanya di akhir di perjalanan perjalanan ada yang namanya nanti international exposure. International exposure itu nanti bentuknya bisa berupa student exchange, jadi mungkin nanti bisa kayak summer course gitu ya, bisa 4 bulan atau 6 bulan di sana, kemudian nanti mata kuliah yang ada di sana kemudian dibawa ke UGM untuk bisa diakui, atau juga bisa berupa ikut seminar atau konferensi atau apa, dan nanti yang paling banyak diminati adalah yang model double atau dual degree gitu Pak Richard. Jadi kalau untuk yang double degree atau dual degree tentunya nanti akan diatur lebih lanjut oleh program studi masing-masing, karena nanti itu nanti terkait dengan kesepakatan antara prodi dengan pihak perguruan tinggi luar negeri yang nanti akan menerima mereka, baik berupa persyaratan akademisnya mungkin ya, requirement dari bahasa Inggrisnya, kemudian dan lain-lain, kemudian termasuk juga nanti untuk permasalahan pembiayaan itu juga nanti akan diatur atau disepakati antara pihak prodi dengan pihak perguruan tinggi mitra di luar negeri. Jadi untuk yang program double degree atau dual degree itu sifatnya opsional Pak, jadi tidak diwajibkan untuk semua mahasiswa IUP. Jadi nanti siapa yang memenuhi syarat dan memang mungkin apabila nanti memang perlu ada pembiayaan dan itu sanggup untuk dipenuhi, itu nanti yang bisa ikut di dalamnya gitu Pak Richard. Kemudian untuk biaya memang untuk yang double degree itu di luar skema UKT ya. Jadi karena ini program internasional maka tidak menggunakan skema UKT. Kalau UKT itu nanti perhitungan di UGM saat ini UKT itu ada sampai dengan 8 level ya. Level 0 itu bidik misi, mereka dibiayai, mendapat beasiswa dari pemerintah dan setiap bulan mendapatkan uang saku dari pemerintah. Kemudian level 1 itu 500, level 2 1 juta, kemudian level 3 sampai level 8 itu nanti menyesuaikan dengan penghasilan orang tua, ayah dan ibu digabung, nanti kemudian ditambah dengan perhitungan beban yang masih ditanggung oleh keluarga dan sebagainya, maka nanti akan ketemu dia jatuh di UKT level berapa gitu. Nah kalau untuk yang IUP ini dia sendiri. Sebagai contoh misalnya kalau tidak salah di ekonomi pembangunan itu sekitar satu semesternya ada yang 40 juta, ada yang 45 juta gitu. Nanti bisa dilihat di laman masing-masing ya. Misalnya di ekonomi nanti tinggal ditulis fe.ugm.ac.id gitu. Jadi nanti masing-masing program studi yang penyelenggara IUP itu sudah punya website sendiri yang nanti bisa dikunjungi oleh calon mahasiswa. Begitu Pak Richard, tambahan informasi saya untuk Pak Prof. Yudi tadi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Prof. Yudi dan Pak Ahmad. Oke, dari teman-teman, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung open mic ya teman-teman ya, atau langsung chat saja nih di kolom chatnya. Tanya apa saja mengenai Universitas Gadjah Mada boleh. Mumpung di sini sudah ada Profesor Yudi dan juga Pak Ahmad nih. Iya. Dan selamat siang Bu. Oh iya, silakan. Selamat siang, silakan Bapak. Saya orang tuanya Regita Tamanya dari kelas 12-4 Gonzaga. Iya, iya.
saya udah chat sebenarnya pertanyaannya. Kita bisa mengetahui batas nilai UTBK-nya nggak ya per fakultas gitu? Yang jadi patokan bukan nilainya, tapi kuota, Pak. Jadi, Iya memang. Nah, kuota. Jadi yang ada aja yang diambil nilai tertinggi gitu aja. Halo Pak. Ya. Jadi yang jadi patokan untuk ngambil itu adalah kuota. Jadi apa? Oh gitu. Nah, bisa jadi Tapi dari waktu ke waktu beda nilainya itu. Tergantung ya? saingan pesaingnya. Kan kita yang dipatok itu bukan nilai tapi kuota. Jadi masing-masing. Jadi itu nanti sifatnya fluktuatif ya Pak Yudi ya. Tergantung pendaftar tahun itu bagus-bagus berarti nanti naik ya standarnya. Kalau misalnya waktu tahun itu pendaftarnya agak kurang bagus berarti nanti bisa turun standarnya. Gitu Pak Sanggam ya. Oh gitu Pak ya. Iya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sanggam. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Terus kalau yang terkait Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Nama saya Yudi juga, Bu. Oh ya, selamat siang Pak Yudi. Saya bukan profesor. Oke. Pak Yudi Purwanto, silakan Pak. Silakan Bapak. Iya, kalau saya menanyakan kalau dulu ada PMDK jalur rapot gitu, kalau sekarang itu masih ada nggak ya UGM itu ya? Oh, ya. Yang sekarang namanya SNPTN itu, Pak. Memang jalur rapot ya. Oh, itu SNPTN. Nah, nasional hampir sama-sama. Dulu memang kita ada PMDK yang untuk UGM. Kalau UGM namanya apa sih Pak? Lupa, bukan PMDK ya. Zaman saya itu. Tapi sama, jalur rapot itu SNPTN itu. Oh, jadi konselor juga bisa ke sana gitu, Pak? Bisa. Pakai jalur itu gitu. Oh, iya Pak. Oke, menambahkan informasi Pak Yudi, ini tadi yang di awal waktu Pak Yudi presentasi itu sudah disampaikan ya Pak Yudi Purwanto ya, bahwa untuk bisa masuk ke UGM itu bisa melalui jalur yang nasional berupa SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu nanti menggunakan rapor sebagai basis datanya. Kemudian yang nasional yang kedua adalah yang SBMPTN, itu yang nanti peserta harus ikut yang UTBK dulu, ujian tulis berbasis komputer dulu, nanti hasil atau nilai UTBK-nya baru dipakai untuk mendaftar. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandirinya UGM. Nah, jalur mandiri UGM kebetulan untuk tahun yang 2020 ini mekanismenya menggunakan nilai rapor juga ditambah dengan nilai UTBK. Itu Pak Yudi Purwanto ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yudi. Dan ini tadi Bu Prisma saya melihat di presensi yang sudah saya kirimkan di chat itu ternyata yang mengikuti kegiatan EduFair ini ternyata tidak hanya yang kelas 12 saja ya Bu ya. Kelas 11 ada, kelas 10 bahkan juga sudah ada gitu ya. Iya, betul Pak, itu betul. Bagus sekali menurut saya bagi adik-adik yang masih kelas 10 atau kelas 9 ini sebagai persiapan. Karena nanti kalau misalnya mereka dari awal sudah tahu informasinya, kemudian itu bisa untuk memotivasi mereka biar prestasinya terus meningkat sehingga nanti bisa menggunakan jalur SNMPTN ya, yang nggak usah pakai tes, tinggal nanti rapotnya kalau memang bagus nanti menggunakan jalur rapot itu. Itu Bu Prisma. Iya Bapak, terima kasih. Lalu masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kita waktunya ini masih sangat-sangat panjang. Jadi kita masih beri kesempatan yang mau bertanya, silahkan open mic saja, boleh. Iya Ibu, selamat siang. Selamat siang. Iya. Saya mau bertanya. Iya. Nama saya Rosalin. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dari UGM, kalau misalnya untuk yang ujian mandiri untuk tahun 2021 itu apakah sudah ada persyaratannya atau sama dengan yang tahun 2020 untuk persyaratannya? Kalau mungkin untuk ujian mungkin lihat kondisi ya. Kemudian kalau dengan mandiri apakah ada maksudnya bagaimana dengan cara pembayaran uang kuliahnya, Pak? Untuk kalau kita misalnya masuk melalui cara dari jalur mandiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Prof. Yudi dan Pak Ahmad. Makasih. Nanti kalau kurang Pak Ahmad nambahkan. Jadi untuk jalur mandiri 2021
saya pikir sesuai kondisi ya. Kalau kondisinya normal 100%, bisa jadi akan dilaksanakan konvensional ya, tes tertulis gitu ya. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini, bisa jadi caranya pun masih seperti tahun 2020 atau seperti ini ya. Jadi menggunakan basis UTBK dan rapor. Saya pikir yang palingan tergantung kondisi. Tapi kalau melihat perkembangan ini kok kadang COVID-nya hilang 100% itu susah. Jangan-jangan 2021 jalurnya masih seperti 2020 ya. Sehingga siap-siap saja. Persyaratannya ya mandiri tes tulis tadi ya. Tes tulis. Ternyata yang tahun 2020 kemarin menggunakan UTBK juga dan kombinasi dengan rapor. Lalu terkait pembayarannya sama, UKT. Jadi nggak ada tambahan lain. Itu sekali lagi tadi yang disampaikan Pak Ahmad Safit, ini UGM ini satu-satu universitas yang bisa dikatakan DISO ya. Yang lain itu sudah kita jalur mandiri itu SPP UKT-nya beda. Hingga tahun 2020 sampai saat ini belum ada informasi atau kebijakan adanya biaya tambahan selain UKT. Jadi yang ada ya sama dengan yang membayar jalur SBM maupun SNPTN. Jadi adanya hanya UKT saja, nggak ada tambahan biaya lain. Mungkin Pak Ahmad kalau nambahkan. Terima kasih Pak Yudi. Selamat siang Bu Rosalin. Ya, selamat siang Pak. Senang sekali Bu Rosalin ya bisa bertemu muka langsung, berdiskusi. Iya Bu Rosalin ini saya yakin sangat perhatian sekali dengan putra-putrinya ini sehingga dibela-belain harus ikut ini ya Bu ya, sosialisasi ya Bu ya. Anak pertama saya di UGM Pak. Oh alhamdulillah, syukurlah ya Bu. Mau nyusul ya Bu ya? Mau nyusul berarti ini adiknya. Mau nyusul. Oh syukur ya. Mudah-mudahan jangan temani KKE. Ya, jadi saya pikir Bu Rosalin juga sudah istilahnya sudah terbiasa, sudah tahu ya bagaimana kultur atau budaya di UGM gitu, bahwa di UGM memang kita mengembangkan tidak sekedar bagaimana membuat si anak pintar, mahasiswa pintar, tapi juga punya karakter, punya skill yang yang memang itu dibutuhkan untuk dunia kerja, Bu Rosalin ya. Jadi mereka sudah sibuk kuliah, juga sibuk di kegiatan-kegiatan yang memang untuk mengembangkan kemampuan mereka. Nah, yang pertanyaan Bu Rosalin tadi terkait dengan ujian mandiri 2021 itu, memang sampai saat ini kita belum ada keputusan resmi dari pimpinan universitas, Bu. Apakah masih sama menggunakan sistem yang 2020 kemarin, hanya menggunakan nilai rapor atau ditambah dengan UTBK, atau kembali ke yang dulu menggunakan ujian tulis, itu memang belum ada kebijakan atau keputusan dari pimpinan. Nah, cuman paling tidak untuk persyaratannya itu nanti untuk ujian mandiri itu memang harus lulusan SMA, SMK, ya, kemudian bisa diikuti oleh yang 3 tahun terakhir, Bu. Misalnya dia sudah lulus tahun kemarin atau lulus tahun ini tapi belum berhasil masuk, itu besok masih bisa boleh ikut gitu ya untuk ujian mandirinya. Kemudian untuk yang tahun 2020 kemarin, kebetulan kita menggunakan mekanismenya itu nilai rapor, kemudian UTBK, nilai UTBK, kemudian ditambah dengan kriteria lain ya. Misalnya dia punya kejuaraan ya, misalnya dia punya prestasi dalam bidang seni, olahraga dan lain sebagainya, itu bisa menjadi nilai tambah untuk penerimaan gitu. Kemudian untuk yang biayanya sama sampai disampaikan oleh Pak Prof Yudi tadi, bahwa sampai dengan saat ini UGM itu ya istilahnya perguruan tinggi yang murah meriah ya Pak Prof Yudi ya. Iya, murah meriah artinya ya pokoknya yang penting kamu oke, pokoknya bisa memperlihatkan prestasi kamu. Untuk masalah biaya itu kita buat tidak membebani orang tua gitu. Hanya menggunakan UKT saja. Gitu Bu Rosalin. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Elfrida. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya masih bisa. Waktu kita masih panjang. Ada di chat itu dari Pak Ragil Sinatrio. Ya, tentang adanya wacana ujian nasional, asesmen nasional ya. Saya pikir itu kan menggantikan UNAS ya, UN atau UNAS-nya. Sampai saat ini kan jalur masuk ke universitas, terutama di UGM kan memang tidak memakai nilai UN ya, jadi bisa jadi itu tidak berpengaruh. Ya, seandainya
tahun depan kelulusan menggunakan asesmen nasional pengganti UN atau UNAS. Sementara kan tidak sampai saat ini pun jalur masuk di perguruan tinggi atau di UGM kan memang tidak dengan ijazah ya. Jadi tidak merubah skema, tidak berpengaruh. Atau Pak Ahmad mungkin ada info tambahan? Kan juga masih ya. Iya, jadi betul. Kalau untuk sampai saat ini memang belum ada, Prof. Yudi ya, Bapak Ibu semuanya belum ada kebijakan yang mengarah ke sana. Jadi untuk saat ini kita masih sesuai dengan yang sudah terlaksana tahun-tahun kemarin, kita masih menggunakan ujian ya untuk yang jalur untuk UTBK maupun yang mandiri, kemudian untuk yang SNMPTN menggunakan nilai rapot. Jadi belum ada wacana untuk menggunakan yang pakai nilai ujian tadi ya, ujian nasional tadi. Oh ya, chatnya tadi dikirim ke saya pribadi, makanya gitu. Bu Prisma nggak ngeliat. Iya. Pak lihat privately. Ya nggak apa-apa ya Pak, saya sampaikan ke forum semuanya, sehingga semuanya tahu. Baik, terima kasih. Tadi siswa kami, Prof. Kelas 12, kebetulan yang bertanya. Oke, lalu ini ada pertanyaan lagi. Silahkan, Josephine. Boleh langsung open mic saja. Halo, oke. Saya mau tanya, untuk yang program double degree, itu fakultas apa saja yang memiliki program double degree? Udah itu dong. Iya. Ya, Mbak Josephine. Makasih atas pertanyaannya ya. Setahu saya udah agak lama yang itu di ekonomi ya, double degree. Kalau yang double degree S2 itu relatif banyak ya. Untuk S1 itu mungkin nggak begitu banyak. Nanti kalau ada info tambahan Pak Ahmad bisa nambahkan, karena terkait peraturan di UGM maupun di Indonesia untuk S1 tidak. Kalau perguruan tinggi swasta kadang malah relatif mudah double degree. Karena ada istilah double degree, dual degree ya. Kadang pemahaman itu beda-beda, tapi sepertinya ekonomi ada ya. Monggo Pak Ahmad. Jadi kalau untuk yang double degree atau dual degree, sepanjang saya tahu itu memang untuk program-program yang membuka IUP itu kebanyakan mereka sudah menerapkan itu, Prof. Yudi. Jadi mereka resiprokal, jadi dari pihak perguruan tinggi mitra mereka juga mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia, kemudian nanti juga sama dari pihak UGM nanti juga akan mengirimkan mahasiswanya ke perguruan tinggi mitra itu. Jadi sifatnya resiprokal, saling memberi atau saling mengirim gitu. Nah yang sudah terjalin kesamanya yang tadi disampaikan itu di program studi akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di Fakultas Hukum itu mereka ada student exchange, kemudian di Fakultas Psikologi juga ada, kemudian di Fakultas Fisipol yang hubungan internasional dan ilmu komunikasi itu juga sudah menjalin double degree-nya dengan universitas-universitas di Eropa gitu. Sebenarnya kita punya daftar listnya perguruan tinggi mana saja yang sudah menjalin kerjasama dengan UGM untuk penyelenggaraan double degree ini. Mungkin nanti bisa dilihat ya Mbak Josephine tadi ya untuk melihat langsung di laman IUP yang terkait langsung gitu. Begitu Bu Prisma tambahan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Lalu masih ada pertanyaan teman-teman, silakan yang masih ingin bertanya boleh langsung open mic. Saya mau nanya. Nama saya Radinka, saya mau nanya, ini kan jalur mandiri kan ada jalur prestasi atau PBU itu dari nilai rapor atau prestasi, sama nilai UTBK dan rapor. Nah, ini tuh dilakuinnya bersamaan atau gimana? Ya. Ketika kalau yang tahun kemarin karena apa? Karena waktunya berdekatan itu ketika yang jalur UM itu ada juga beberapa keterima di SBM. Jadi ketika kami lihat data itu yang akan diterima jalur UM itu ada juga beberapa yang SBMPTN keterima udah di mana, prodi mana, bahkan di UGM juga prodi mana. Nah, tapi kalau waktunya agak panjang mungkin ya bisa jadi banyak juga kemarin siswa yang keterima dua-duanya mungkin. SBM keterima entah di prodi mana atau perguruan tinggi mana atau bahkan di UGM, lalu UM
juga keterima, sehingga tinggal milih mana prodi yang sesuai. Jadi karena nilainya ya biasanya kalau UTBK tinggi ya nanti SBM keterima, untuk lamar UM keterima lagi ya, biasanya gitu. Ya. Waktunya ya berbeda berapa minggu gitu ya dari pengumuman SBM lalu. Tapi kalau dia nggak daftar UM mungkin ya nggak akan keterima. Tapi kebetulan belum pengumuman SBM sudah daftar UM sehingga bisa jadi beberapa keterima 2 tadi. Untuk yang tahun 2020. Jadi ini maksudnya yang jalur mandiri, yang jalur nilai UTBK dan rapor itu sama kayak lihat dari skor SBMPTN? Ya, sama. Ya, dari nilainya skor lalu dikombinasikan dengan rapornya. Di sini diulas sebenarnya jadi suatu rumus ya, formula gitu. Untuk memperoleh nilai tinggi lah nanti yang kita ambil ya tadi nilai yang paling tinggi jumlah berapa sesuai kuota gitu ya. Oh, berarti nggak ada tes tertulis mandiri ya? Nggak ada yang tahun kemarin nggak ada tertulis nggak ada. Kalau tahun lalu ada emang, yang pandemi ini nggak ada. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, menambahkan informasinya Pak Yudi, jadi tadi Mbak Radinka menanyakan yang PBU juga. Jadi kalau untuk yang penelusuran bibit unggul, itu nanti untuk jadwal seleksinya sendiri. Jadi ada waktu sendiri, nanti akan diumumkan di laman um.ugm.ac.id. Itu nanti persyaratannya apa saja untuk penelusuran bibit unggul itu. Misalnya Mbak Radinka, dia punya prestasi misalnya dalam sains ya, pernah menang juara lomba Olimpiade Sains misalnya, sains geografi atau sains apa gitu, kemudian nanti di jalur penelusuran bibit unggul itu nanti Mbak Radinka bisa melamar di situ, kemudian memilih prodi yang diminati, kemudian nanti diminta untuk mengunggah nilai rapor semester 1 sampai semester 5 beserta bukti atau piagam atau sertifikat dari kejuaraan yang diikuti itu. Prestasinya itu apa gitu, nanti harus ada buktinya. Itu nanti yang diunggah. Nah, untuk yang penelusuran bibit unggul itu nanti gabungan atau kombinasi dari nilai rapor beserta prestasi yang sudah diraih itu. Kalau kemudian nanti diputuskan oleh program studi bahwa Mbak Dinka itu memenuhi syarat atau prestasinya itu memang memenuhi syarat untuk masuk prodi itu, maka nanti bisa diterima melalui jalur penelusuran bibit unggul itu, PBU namanya ya. Itu nanti waktunya sendiri. Nanti dicek di laman um.ugm.ac.id. Itu biasanya kita di awal tahun itu sudah mulai sosialisasi ya, sudah kita publish di laman kita di bulan Januari itu untuk yang IUP. Kalau untuk yang PBU biasanya kita di bulan Februari atau Maret itu sudah informasi sudah kita sampaikan di situ. Karena nanti PBU itu di awal, penerimaannya di awal. Jadi sebelum pengumuman SNMPTN, sebelum pengumuman SBMPTN maupun sebelum ujian mandiri. Jadi nanti di awal sudah ada informasi pendaftarannya. Untuk seleksinya sendiri nanti biasanya setelah pengumuman dari SNMPTN itu. Terima kasih Pak. Pak Ahmad, ini ada chat pertanyaan ke saya, mungkin nanti Pak Ahmad bisa bantu. Ini kalau teknis sekali saya juga nggak begitu tahu persis ya. Untuk jalur mandiri yang menggunakan nilai raport itu dilihat semua mata pelajaran atau tergantung jurusan yang dipilih? Oh iya, ini saya juga dapat itu ini dari Pak siapa namanya ini ya, Pak Jorgen ya. Iya betul. Maaf ini saya baru baca ini Pak Jorgen. Jadi untuk yang seleksi mandiri yang menggunakan nilai rapor sama UTBK itu mata pelajaran yang nanti harus diisikan, kan nanti ketika mendaftar itu mereka harus mengisi itu ya Prof Yudi ya, mengisikan biodatanya, kemudian juga data nilai waktu SMA, rapornya, itu menyesuaikan dengan bidang SMA-nya. Ya, misalnya dia SMA IPA, otomatis nanti yang dimasukkan adalah mata-mata pelajaran yang IPA, misalnya seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian fisika, kimia, biologi itu. Nah, kalau misalnya dia nanti melamarnya itu di prodi yang soshum, ya tentu saja nanti mata pelajaran soshum yang diisikan. Misalnya anak-anak IPS itu nanti diisikan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, ditambah dengan ekonomi, geografi, sosiologi, seperti itu. Jadi nanti menyesuaikan dengan bidang SMA dia. Kalau dia IPA, nanti mengisikan mata pelajaran IPA, kalau dia IPS atau soshum nanti mengisikan mata pelajaran yang soshum. Seperti itu, Prof Yudi.
Itu Pak Jorgen ya. Ini tadi masih lanjut, kalau lintas jurusan bagaimana? Dari IPA ke IPS gitu. Bisa dimungkinkan. Di seleksi mandiri itu dimungkinkan. Hampir sama dengan yang di SBMPTN. SBMPTN itu juga bisa. Yang di ujian mandiri sama, seleksi mandiri itu kita bisa lintas jurusan. Jadi misalnya dia anak IPA memilih program studi yang di Soshum. Misalnya dia anak IPA mau memilih program studi di akuntansi atau manajemen, itu bisa. Nanti tinggal mengisikan saja data nilai ya, data nilai raport dia ke ke laman atau di yang sudah disediakan di laman UM kita. Jadi tinggal mengisikan data nilai, kemudian nilai UTBK juga, kemudian nanti ditambah dengan sertifikat prestasi yang lain bila memiliki sertifikat prestasi yang lain gitu. Sangat dimungkinkan Pak. Itu justru malah kemarin ada informasi bahwa kebanyakan 50% lebih itu pendaftar yang di Soshum, misalnya di ekonomi itu malah anak-anak dari IPA gitu, anak-anak yang dari Saintek gitu. Kalau itu, kebalikannya boleh nggak Pak itu Pak? Kebalikannya ada. Jadi di laman kita di UM UGM SID itu sudah ada Prof Yudi ya. Ada informasi ya. Ya Bapak Ibu serta adik-adik semua. Nanti apabila adik-adik ingin melihat kemudian mau memilih program studi yang di UGM, itu silahkan lihat dulu, buka dulu di laman um.ugm.ac.id. Di situ nanti sudah ada persyaratan asal SMA itu apa saja yang bisa melamar di prodi itu. Misalnya, untuk kedokteran mereka jelas tidak menerima yang dari Soshum. Ya, itu jelas. Tapi apakah yang Soshum, psikologi, hukum itu menerima IPA atau tidak? Itu kan IPS, apa menerima atau tidak itu nanti ada di situ. Syarat asal SMA-nya itu sudah ada. Apakah dia bisa menerima IPA saja atau IPS saja itu ada di laman um.ugm.ac.id. Itu, Prof. Oke, silakan mungkin ada yang lain. Kalau ini sebentar akan saya tampilkan, tayangkan ini yang mungkin nanti biar menjadi pengetahuan nanti bila Bapak Ibu atau adik-adik semua sudah memilih, itu nanti silahkan masuk di laman um.ugm.ac.id. Nah, ini lamanya lah. Ini adalah di sini ada nanti program studi ya, program studi sarjana. Ini semua program studinya ada di sini, fakultasnya, program studi. Kemudian di sini dia masuk kelompok ujian apa? Apakah Saintek? Ini Saintek. Apakah sebagai Soshum? Ya, Soshum ini ada, Saintek ada. Jadi nanti dilihat di sini. Kemudian untuk mengetahui di sana dia menerima Soshum atau Saintek saja atau dua-duanya, itu nanti klik di sini. Syarat SMA atau SMK, itu diklik di sini. Misalnya untuk geografi lingkungan ya atau kartografi itu di sini diklik. Ya, itu nanti akan keluar syaratnya. Nah, ini syaratnya di sini. Syarat SMA yang bisa masuk ke prodi itu. Nah, itu sudah ada di sini semua. Ya. Ya, ini ada semua di sini, nanti silahkan untuk bisa masuk di laman UM.ugm.ac.id, kemudian dilihat apakah anak dari SMA IPA bisa masuk atau enggak, apakah anak-anak dari SMA IPS atau Soshum bisa masuk atau enggak, itu ada di sini. Alamannya di laman um.ugm.ac.id. Kemudian untuk adik-adik semua yang pengen tahu bagaimana prodi itu, apa saja yang dipelajari, kemudian nanti prospek kerja setelah kuliah atau sudah menyelesaikan studi di program studi itu apa saja, lapangan kerja yang terbuka itu nanti bisa dibuka di laman um.ugm.ac.id tadi, kemudian klik di buku unggulan. Nah, ini lamannya seperti ini, kemudian nanti silahkan diklik di sini, buku unggulan UGM ini, ya, kemudian nanti akan muncul ini. Nah, ini namanya buku unggulan UGM, ini sudah mendeskripsikan semua program studi yang ada di UGM, apa saja keunggulannya, kemudian nanti prospek karirnya setelah selesai menyelesaikan studi di program studi itu bisa bekerja di mana saja, itu sudah ada di sini. Ya. Misalnya ini ekonomi, akuntansi ya, akuntansi itu nanti lulusannya itu keunggulannya apa, kemudian prospek karirnya di mana saja gitu. Demikian juga dengan program studi ilmu ekonomi dan lain sebagainya yang tadi disebutkan Prof Yudi, ada 69 program studi tadi, itu semua ada di sini, di laman um.ugm.ac.id.
Jangan lupa ya untuk mengunjungi ke sini biar nanti bertambah wawasan tentang program studi yang adik-adik minati di UGM. Ya, begitu. Ya. Begitu Bu Prisma, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Yudi, Bapak Ahmad. Masih adakah teman-teman pertanyaan? Kita masih ada waktu 5 menit lagi nih. Ya, Ayo. selamat siang Bu Prisma. Iya, selamat siang Ibu, silahkan. Saya orang tua dari Fabiola Vanessa, Bu. Iya, silakan. Mau bertanya Pak Ahmad, Pak Yudi, selamat siang. Saya mau tanya pertama, maaf nih kalau misalnya tadi sudah dijelaskan karena saya juga terlambat joinnya. Kalau untuk jalur undangan atau sekarang istilahnya SNMPTN ya Bu ya, itu kira-kira persyaratannya apa ya Pak? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan berkaitan dengan uang kuliah tunggal ya, UKT. Kalau tadi saya lihat di websitenya kayaknya ada pergolongan ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Itu apakah artinya pada saat pendaftaran kita harus menyerahkan slip gaji atau gimana ya Pak ya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, makasih Ibu. Ibu dari Fabiola Vanessa. Mungkin yang pertama terkait SNPTN ya. SNPTN itu dari nilai raport ya. Dari nilai raport sejak kelas 1 kalau nggak salah. Nanti mungkin karena dikelola nasional itu informasinya sama dan di sekolah atau guru BK biasanya sudah tahu ya. Dia akan diarahkan berapa persen yang terbaik gitu. Tapi dasarnya saya nggak hafal ya. Mungkin nanti kalau Bu Prisma atau Pak Ahmad bisa menambahkan. Lalu yang tentang UKT ya. UKT itu memang ada beberapa golongan yang berdasar dari penghasilan kedua orang tua ya, penghasilan bruto digabungkan dari Bapak dan Ibu, dan menyerahkan slip itu bukan ketika daftar tapi ketika diterima. Jadi saya pikir pernah berpikiran bahwa slip gaji atau besaran kesediaan untuk membayar UKT itu menentukan diterima atau tidaknya. Ternyata tidak ya. Yang menentukan diterima tidaknya siswa untuk diterima di UGM itu adalah dasarnya nilai, Mang. Ya kalau SNPTN nilai raport, ya kalau SBM nilai tes, atau UTBK berarti nilai komputer tadi ya. Nah, nanti setelah diterima baru ada verifikasi itu. Yang bersangkutan mengunggah data-data ya, data termasuk penghasilan, slip gaji kedua orang tua. Ya. Jadi kalau belum keterima hanya daftar untuk tes saja atau daftar registrasi untuk calon mahasiswa, belum mengunggah data-data itu Bapak Ibu. Mungkin itu ya dari saya. Pak Ahmad, monggo tadi yang mungkin pertanyaan rapor tadi. Terima kasih Bu Ibu dari orang tua ya, Mbak Fabiola ya. Jadi kalau untuk yang jalur SNMPTN atau undangan itu memang murni menggunakan nilai raport ya Bu ya. Jadi semenjak semester 1, semenjak dia masuk SMA sampai dengan dia semester 5 ya, sebelum dia lulus itu diunggah. Kemudian nanti juga siswa diminta untuk mengunggah juga prestasi lain selain akademis. Misalnya dia pernah ikut kejuaraan ya, lomba apa, lomba olimpiade, lomba olahraga dan lain sebagainya yang memang itu diakui dan memenuhi syarat gitu. Itu nanti semuanya diunggah, kemudian nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian akan mengolah itu disesuaikan dengan pilihan prodinya ya, kemudian perguruan tingginya mana gitu. Artinya nanti pemilihan program studi dan perguruan tinggi itu memang harus dilihat tadi yang bisa ditayangkan oleh Prof. Yudi tadi, tingkat selektivitasnya itu juga harus diperhatikan ya. Itu menggambarkan bahwa untuk bisa masuk program studi itu satu orang harus mengalahkan atau bersaing dengan sekian orang yang lain gitu. Itu artinya untuk melihat kira-kira bagaimana persaingan di program studi itu. Jadi nanti mohon bisa diarahkan ya, baik orang tua maupun guru BK untuk bisa memilih program studi yang sesuai, dan itu sesuai dengan kemampuan maksudnya ya, sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan passion juga. Jangan sampai nanti si anak nggak suka ya, tidak cinta gitu dengan program studi itu, tapi dipaksakan untuk masuk ke program studi itu gitu. Itu nanti akibatnya agak kurang bagus gitu ya. Artinya biar nanti si anak
memilih kira-kira mana yang memang sesuai dengan keinginan hati nurani, baru nanti disampaikan dengan atau ditambah dengan prestasi yang dia raih selama dia SMA semester 1 sampai semester 5 itu. Itu ya, Bu. Kemudian terkait dengan UKT sudah dijelaskan tadi oleh Prof. Yudi bahwa memang untuk mengunggah bukti atau slip atau struk gaji orang tua itu kalau sudah dinyatakan diterima. Jadi kami tidak terpengaruh. Maksudnya misalnya orang tuanya sangat kaya sekali misalnya itu tidak berpengaruh pada penentuan lulus atau tidaknya karena itu nanti seleksinya itu di depan. Jadi kami tidak memandang, kami tidak kemudian melihat siapa dia, anak siapa itu tidak. Yang penting prestasi dia memenuhi syarat itu yang kami terima. Kemudian setelah dia dinyatakan diterima, baru kemudian diminta untuk mengunggah dokumen atau data yang dibutuhkan untuk nanti penentuan UKT itu. Salah satunya adalah tadi slip gaji itu tadi. Itu Bu Febiola ya. Ya Pak, satu lagi boleh Pak? Saya silakan. Namanya Pak. Ya, sebentar Mas Dionysius. Ini tadi Bu Febiola satu lagi apa Bu? Iya, saya mau tanya waktunya Pak untuk jalur undangan itu kira-kira bulan kapan, bulan berapa? Terus untuk mekanismenya apakah nanti dari pihak sekolah ada pemberitahuan ya Pak atau gimana? Betul. Ya, jadi nanti untuk yang SNMPTN tentu saja nanti Bu Prisma ini sebagai guru BK yang akan berperan sangat penting di situ yang nanti akan menginformasikan baik kepada siswa maupun orang tua tentang kapan akan dimulainya mengunggah nilai rapot, kemudian profil-profil prodi, kemudian bagaimana kalau ini bagus atau enggak itu nanti guru BK yang kemudian akan mendampingi sampai selesai. Bu. Itu nanti pokoknya dijamin Bu Prisma dengan kebijaksanaannya nanti pasti akan bisa mengarahkan itu. Itu Bu Febiola. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ini masih ada satu lagi yang mau bertanya dari Dionysius. Boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, silakan Dion. Saya mau tanya Pak, jadi penanya bedanya jurusan teknik elektro sama elektronika instrumentasi sama bedanya jurusan ilmu komputer sama teknologi informasi apa ya Pak? Kira-kira. Sekilas saja Pak, sekilas. Enggak, Prof. Yudi. Ya. Ini pertanyaan yang paling sulit Bapak. Karena kebetulan saya di luar bidangnya ya. Iya. Ya. Yang pertama, ya memang bidang keilmuan kadang-kadang memang ada irisan. Iya, mirip-mirip ya Pak ya. Nggak ada yang terpisah total. Ya. Sebagai contoh, kayak kami itu dengan kimia MIPA itu ada irisannya juga. Jadi kimia yang pangan itu, dengan teknik kimia pun juga ada irisan. Jadi teknik kimia pun ada juga section atau ke interest tentang teknik pangan. Nah, itu kadang-kadang begitu. Ya, saya pikir tadi memang agak susah membedakan ya dari masyarakat awam ya. Bedanya teknik elektro, lalu juga elektronika dan instrumentasi, lalu juga teknik komunikasi dan satunya apa? Komputer. Ilmu komputer, ya. Ilmu komputer. Nah, elektro memang yang paling mungkin yang termasuk bidang keilmuan yang basic, yang independen, yang berguna untuk bisa mendasari mana saja, kayak saya pikir di situ. Bahkan dulu juga di situ ada pembagian arus lemah, arus keras ya. Jadi karena ada juga minat interest di situ prodi-prodi di bawah teknik elektro. Prodi pun ada teknik elektro, ada juga yang kalau nggak salah komputer ya. Teknologi informasi Pak. Nah, berarti dia teknik elektro yang interestnya mulai ke komputer-komputer tadi atau software-software itu. Tapi ada juga mungkin teknik elektro yang interestnya mungkin ke yang kalau beberapa harus kuat gitu ya. Kelistrikan juga di bawah elektro. Nah, termasuk sirkuit itu di bawah elektro. Nah, yang agak susah mungkin elektronika dan instrumentasi itu mungkin secara ringkas sudah mulai mengarah ke pemanfaatan ke instrumen-instrumen ya. Kontrol-kontrol, mungkin kalau di sini robotik gitu. Jadi menurut saya agak ke hilirnya, ke aplikasinya itu lebih memang nggak terpisah dengan elektronya. Tapi di situ banyak karena seperti instrumentasi, kontrol, banyak ke programmer itu kuat di situnya. Jadi dia nggak tahu elektroda atau mungkin resistor itu kalau yang di Elin nggak begitu tapi dalam software program itu banyak kayak robotik kan diisi oleh otak atau software itu kan.
Ya. Lalu yang satunya telekomunikasi itu apa itu? Itu ya Pak, mungkin tadi ya. Ya, jadi nanti misalnya Mas Dionysius pengen tahu, tadi sudah saya tayangkan ya. Nanti bisa masuk di laman um.ugm.ac.id, itu nanti di situ ada namanya profil buku unggulan UGM itu Mas Dionysius. Jadi di situ nanti sudah betul menampilkan apa saja yang dipelajari, kemudian nanti keunggulan dari program studi itu apa, terus nanti setelah selesai menyelesaikan studi di program studi itu, nanti karir atau lapangan pekerjaan yang nanti bisa dimasuki di mana saja itu sudah ada lengkap di situ Mas Dionysius. Nanti bisa dicek di situ ya, di laman um.ugm.ac.id. Baik Pak. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Mas Dion. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, masih adakah pertanyaan mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14.35 ya? Tapi asik ini Bu Prisma. Iya. Antusias anak-anak luar biasa ini. Iya Pak, betul. Karena orang tua ya. Iya, orang tua juga perhatiannya luar biasa ini, perhatian orang tua ini. Karena tahun ini informasinya ada lebih dari 10, bisa jadi tahun depan meningkat. Bisa jadi 2 kali lipat nanti masuk UGM. Amin. Iya. Baik, masih adakah pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman? Silahkan yang ingin bertanya. Oh ya, di chat ada satu itu Bu. Oh, mungkin privat ya itu ya Prof ya? Kalau ujian mandiri pakai UTBK dan rapor, kalau arsitektur bisa pakai Porto atau gimana? Sama ya, arsitektur yang reguler tadi sama. Kecuali kalau yang apa? Yang vokasi atau yang terapan, tapi kalau yang reguler sama. Pakai UTBK dan rapor ya. Baik, masih adakah teman-teman atau Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, wali murid kelas 12 dan juga dari teman-teman semua, untuk yang terakhir ya Prof. Yudi dan Pak Ahmad mungkin ada closing statement untuk kami dari UGM ya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu Prisma. Saya sendiri dari UGM mengucapkan terima kasih atas undangannya dan kepercayaannya dan perhatian dari Bapak Ibu termasuk teman-teman siswa dari Gonzaga. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Ya. Toh kalaupun tidak ke UGM juga mungkin membantu paling nggak menambah wawasan untuk meningkatkan karir teman-teman siswa lebih baik ke depan untuk menentukan kuliah lanjut atau sekolah lanjut. Saya pribadi kalau ada salah kata, salah ucap, dan tingkah laku, mohon maaf ya, dan dimaafkan, dan semuanya mungkin sukses untuk semua sivitas akademi Gonzaga. Terima kasih Bu. Sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan dari UGM untuk bisa berpartisipasi di EduFair ini. Saya sih berharapnya nanti adik-adik yang ikut sosialisasi hari ini nanti bisa ketemu di UGM ya sebagai calon mahasiswa di sana gitu, sehingga keluarga besar UGM akan semakin banyak gitu ya, tersebar gitu, alumninya juga semakin banyak gitu, sehingga kita menjadi keluarga besar di Universitas Gadjah Mada gitu Bu Prisma. Amin. Baik, terima kasih Prof. Yudi Pranoto dan juga Bapak Ahmad Sulaiman. Saya mewakili SMA Kolese Gonzaga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya sudah mau bergabung dalam kegiatan kami ini, kegiatan EduFair. Harapan kami semoga kita bisa bertemu secara langsung, mungkin di tahun depan kita langsung presentasi di sini ya Prof. Yudi dan Pak Ahmad. Ya, bertemu dengan anak-anak kami dan kami sangat berharap semoga nanti dari SMA Kolese Gonzaga banyak yang diterima di UGM. Begitu. Amin. Ya, terima kasih banyak Prof. Yudi dan juga Pak Ahmad sekali lagi. Lalu terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, Pater, Frater, lalu orang tua murid dari kelas 12 dan juga teman-teman yang Ibu kasihi. Terima kasih telah bergabung di EduFair siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di UGM. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Pak. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu. Berkati.